Julid, iri, baperan, juniper. Oh, iya. Iya, julid, iri, baperan. Lengkap tuh ya. Lengkap itu penyakitnya sebetulnya, ya. Jadi begini. Imam Asy-Syafi'i pernah sekali waktu, ini kita contoh para ulama ya. Pada saat ada muridnya yang menyampaikan padanya, "Wahai Imam, tahu nggak? Tadi engkau itu diomongin di belakang. Engkau tuh diomongin di belakang. Di depanmu padahal dia hormat, tapi di belakangmu tadi langsung menghinamu, membicarakan dirimu." Apa kata Imam Syafi'i? "Alhamdulillah, berarti aku adalah orang yang wibawa. Karena dia nggak berani ngomong di depan saya." Enteng aja kan Imam Syafi'i kan? "Wahai Imam, orang sekampung ini membencimu Imam. Benci, nggak suka sama kamu." "Alhamdulillah, berarti nggak ada yang mau pinjam uang sama saya." Biasanya orang kalau pinjam uang kan teman dekat. Nggak mungkin musuh orang yang kita sebelin kita pinjam sama dia kan, nggak mungkin gitu. Nah ini cara berpikir itu. Cara kemudian kita mengadu logika, cara berpikir kita. Kan kalau sama Uni Ilin sudah diajarin itu. Bagaimana cara kita memahami tentang pikiran-pikiran kita ini, apa yang dinamakan dengan power zone seperti apa dan lain-lain. Apa yang ada di diri kita ini bisa kita kendalikan. Kalau orang lain kan kita nggak bisa kendalikan. Pikirannya dia, lisannya dia, tingkah lakunya kan kita nggak bisa kendalikan. Nah bagaimana menghadapi dia, menghadapi orang yang model kayak begini, maka hadapi dengan diam. Orang ya kalau udah ngomongin kita diemin, itu jauh lebih menyakitkan bagi dia daripada kita membalasnya. Betul nggak? Orang udah cuek aja santai. Ya. Kamu diomongin di belakang, alhamdulillah saya wibawa berarti dia nggak berani ngomong di depan. Ya. Dia ngomongin di depan, alhamdulillah dia udah lebih berani sekarang bisa ngomong di depan saya. Ya, santai. Jadi apapun yang dikerjakan kita tenang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut dalam satu referensi juga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka katakan yang baik-baik, kalau nggak bisa lebih baik, diam. Dan kita pun jangan terpancing untuk bercerita tentang keburukan orang lain atau gampang ngomentarin orang atau gampang nasehatin orang. Ya, orang kalau nggak minta nasihat sama kita, nggak ujuk-ujuk kita nasehatin. Kadang-kadang kita mentang-mentang udah hijrah, mentang-mentang udah belajar agama, ya ikut pengajian di Bogor, langsung lisan ini kayaknya mau nasehatin aja. Pulang ke rumah keluarga dikumpulin, kumpul-kumpul. Kamu kayaknya bid'ah ini. Wush. Dahsyat ya. Jadi tahan itu. Nah, bagaimana dengan perasaan enggak enakan? Nah, perasaan enggak enakan ini juga penyakit nih sebetulnya. Ini hal yang perlu kita tanggulangi. Kadang-kadang bahayanya gini. Kita enggak enakan sama orang tapi enak aja sama Allah. Ya kan? Sama orang enggak enakan. Aduh, enggak enakan diundang soalnya. Diundang ada Homer, diundang ada yang lain-lain. Diundang macam-macam kan begitu kan. Kita enak sama orang nggak enak sama dia udah baik. Yang selama ini baik sama kita dia apa Allah? Haknya Allah nggak kita tuntasin. Allah kita singkirin. Ya. Pantas pada saat kalau kita ditanya ya kita sholat, kita zakat, kita sedekah karena kita matinya mau masuk. Itu jawabannya. Pantas jawabannya begitu. Ya. Mau masuk surga. Jadi kita taat sama Allah selama ini karena mau masuk surga. Kita sholat karena mau masuk surga. Allah cuma jadi perantara. Tujuan kita surga. Makhluk itu. Surga itu makhluknya Allah. Harusnya yang jadi tujuan itu Allah. Allah itu al-maksud. Tujuan kita. Kalau tujuan kita Allah otomatis masuk surga. Jangan dibalik. Kita nyembah Allah karena mau masuk surga. Ya, ini kalau dibilang katanya ini pemikiran otak elek ini. Pikiran otak yang buruk itu modelnya begitu itu sebetulnya. Lah, tapi kan saya mau masuk surga Ustadz, betul. Tapi jadikan Allah itu jangan jadi maklar. Jangan jadi perantara kita aja. Kita nyembah Allah karena mau surga, kita sedekah karena mau surga, bukan karena ingin bertatapan wajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah sebagai tujuan. Karena demi Allah saya katakan kita nggak bisa ngelihat wajah Allah kecuali di surga. Kalau tujuan kita untuk menatap wajah Allah otomatis di surga tempat kita. Itu dia. Surga yang mana tergantung hisapnya kita.
Tapi yang penting tujuan kita adalah Allah. Bukankah waktu sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa ma wa ma mati lillahi rabbil kadzab kata Allah. Ayo kalau diikutin gimana? Pendusta besar kalian semua. Kan kalian ngomong gitu karena mau masuk surga kan? Bukan karena aku. Padahal kita ucapkan. Penting itu. Apa yang keluar dari lisan kita, kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Ilmunya seperti apa. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah.